Pertarungan Boruto dan Kawaki melawan Jura akhirnya berakhir tanpa pemenang. Bahkan Boruto dan Kawaki ternyata memang tidak berniat untuk menang. Mereka hanya berencana untuk kabur membawa timnya menjauh dari Jura. Hal ini menandakan bahwa Boruto dan Kawaki masih sangat jauh untuk bisa mengalahkan Jura. Semua momen itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 24 dan ini adalah versi terjemahan resmi lengkapnya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 24 kali ini menampilkan Kawaki yang sudah mengaktifkan karmanya sambil memegang tongkat hitamnya. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, menembus batas, menerjang musuh. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 24 ini adalah Uzumaki Kawaki. Di halaman pertama, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, pada hari itu, keduanya sepakat untuk bertarung bersama. Boruto mengusulkan taktik untuk melawan Jura bersama Kawaki. Chapter kali ini sendiri diawali dari kilas balik pertemuan Boruto dan Kawaki di atas patung Nanadaime Hokage. Saat itu Kawaki sudah sepakat untuk bekerja sama melawan para Shinju dan Boruto langsung menceritakan rencananya untuk menghadapi Jura kepada Kawaki, termasuk misi yang akan Sarada dan yang lainnya lakukan di Sunagakure sesuai instruksi Koji. Setelah mendengar itu, Kawaki cukup terkejut. Dia berkata, "Hah? Misi di Sunagakure katamu?" Boruto menjawab, "Ya, setelah Amado melepas limitermu, segeralah menuju ke sana. Bergabunglah dengan Sarada dan yang lainnya. Aku pun akan ikut bertarung begitu kau tiba di sana. Kalau itu terjadi, campur tangan Jura tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya kekuatanmu, kita masih punya harapan." Mendengar Boruto yang mengatakan rencananya itu dengan mudah, Kawaki berkata, "Masalahnya tidak semudah itu. Walau hanya sesaat, aku sudah merasakan kekuatannya secara langsung. Dia itu benar-benar monster. Dia bukanlah lawan yang bisa diatasi hanya dengan kerjasama kita." Setelah itu tiba-tiba Boruto melempar pin logam berbentuk simbol Konoha kepada Kawaki. Kawaki menangkapnya lalu berkata, "Apa ini?" Boruto menjelaskan dengan berkata, "Untuk saat ini, mustahil bisa mengalahkan Jura. Yang ingin kubicarakan adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup ketika kita berhadapan dengannya. Cara yang paling realistis adalah aku membawa semuanya kabur dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu milikku. Tapi untuk bisa pergi ke tempat yang jauh, ada persyaratan yang harus kupenuhi. Syarat itu adalah aku harus bisa mendeteksi pin logam yang sudah kutandai dengan cakraku. Dan aku tidak mungkin bisa melakukannya jika harus melawan monster itu." Setelah itu, kembali ke masa kini, Kawaki yang mengingat ucapan Boruto itu langsung berkata, "Aku hanya perlu mengulur waktu supaya kau bisa melakukannya kan?" Jura sendiri saat itu sedang meluncur ke arah Kawaki dan dia langsung menembakkan bijudamanya ke arah Kawaki. Tapi Kawaki menggunakan karma di telapak tangannya untuk menahan dan menyerap bijudama itu. Sedangkan Boruto masih ada di belakang Kawaki dan saat itu segel karmanya terlihat sudah menyebar di tangannya. Setelah itu Kawaki tiba-tiba terkejut karena Jura yang seharusnya ada di hadapannya kini menghilang entah kemana. Tapi tidak lama dari itu, Jura muncul di belakang Kawaki tanpa terdeteksi. Lalu Jura bersiap menebaskan jari Sumeyatonya kepada Kawaki. Tapi Kawaki menyadarinya. Lalu Kawaki menghilang dengan cara menyusutkan tubuhnya untuk menghindari serangan Jura itu. Kemudian, 4 kubus hitam milik Kawaki tiba-tiba muncul di atas Jura yang sudah bersiap menimpa Jura. Boruto yang masih ada di sekitar sana langsung menghindar. Sementara Jura terlihat menembak salah satu kubus hitam itu menggunakan bijudama. Tapi kubus hitam itu tetap berjatuhan ke tanah menimpa bebatuan dan menciptakan asap yang tebal yang membuat Jura tidak terlihat sama sekali. Boruto saat itu sedang melayang di udara melihat pemandangan itu dari atas dan dari sana terlihat jelas bahwa Jura ternyata berhasil menghindari semua kubus hitam itu, termasuk satu kubus yang berhasil dia hancurkan dengan tembakan bijudama tadi. Setelah itu tiba-tiba Kawaki muncul di belakang Jura dan sudah bersiap menebaskan tangan cakarnya. Tangan cakarnya itu berhasil mencengkram Jura dan mendorongnya hingga terhempas. Tapi Jura berhasil bertahan dan langsung menuju Kawaki, lalu menyerang menggunakan jari Sumeyatonya. Hanya saja Kawaki berhasil menahannya menggunakan tongkat hitamnya. Lalu Kawaki menyerang balik, masih menggunakan tongkatnya. Tapi Jura berhasil menghindarinya dengan cukup mudah. Bahkan dia menebaskan jari Sumeyatonya lagi. Beruntung Kawaki masih bisa menahannya juga. Setelah itu terjadi saling serang, tapi tidak ada dari serangan mereka yang berhasil. Hingga akhirnya, ada satu momen saat Kawaki menyerang. Walaupun Jura berhasil menghindarinya, tapi ada celah yang bisa Kawaki manfaatkan. Tanpa basa
basa-basi, Kawaki langsung menusuk perut bagian kanan Jura menggunakan tongkat hitamnya. Lalu Kawaki mengalirkan cakra dari karmanya melalui tongkat hitam menuju perut Jura yang tertusuk tadi. Dan boom, ledakan terjadi di area perut Jura yang membuat perut Jura hancur cukup parah. Tidak ingin kehilangan momen, Kawaki langsung melepaskan beberapa tusukan ledakan lainnya pada tubuh Jura yang tidak bisa Jura hindari. Jura mendapatkan banyak luka di tubuhnya, tapi Kawaki tidak berhenti sampai di situ saja. Dia langsung melepaskan cakarnya yang membuat Jura terhempas jauh menabrak bebatuan yang ada di belakangnya. Sementara itu Boruto masih melayang di udara. Dia terlihat khawatir dengan karmanya, tapi dia mencoba menenangkan dirinya dengan berkata, "Tidak apa-apa, ini bukan masalah, aku harus tenang." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba segel karmanya perlahan mulai menghilang karena ternyata Kawaki sudah menonaktifkan karma miliknya. Dia kini sedang berjalan perlahan ke arah bebatuan tempat Jura terhempas tadi. Jura terlihat tidak bisa bergerak karena tubuh dia dipenuhi dengan luka yang cukup fatal. Dia kehilangan lengan kirinya, bahu kirinya, dada kirinya, kaki kirinya, dan perut kanannya. Sedangkan Kawaki hanya menatap ke arah Jura yang tidak berdaya itu. Sementara itu, melalui retina mata Kawaki, Amado dan Sumire memantau jalannya pertarungan melalui komputer di kantornya di Konoha. Sumire terkesan dengan kekuatan baru Kawaki. Dia berkata, "Hebat, sejauh ini dia berhasil menyudutkan Jura. Kalau begini terus, mungkin saja." Sebelum Sumire menyelesaikan ucapannya, Amado tiba-tiba memotongnya dengan berkata, "Tidak, setelah itu kita melihat Jura memasukkan tangannya ke dalam jubahnya yang kita tahu terhubung ke kubus hitam di markasnya. Saat itu Jura mengambil buku catatan pribadinya. Dia membuka dan membaca buku itu di hadapan Kawaki sambil berkata, 'Uzumaki Kawaki, kekuatan tempurmu mengalami peningkatan yang pesat dan drastis dibandingkan sebelumnya. Entah bagaimana caranya kau bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini.' Tidak, bukan hanya kau, Uzumaki Himawari. Dia pun menunjukkan perubahan mendadak di depan mataku dan memperlihatkan kekuatan seolah dia bukan orang yang sama. Kalau dipikir-pikir, rasanya seolah-olah pengorbanan Yamanaka Inojin lah yang menjadi pemicunya. Lalu Uchiha Sarada, kekuatannya pun bangkit secara tiba-tiba, sehingga dia berhasil mengalahkan saudara sebangsaku dengan begitu mudah." Mendengar ucapan Jura tentang Sarada, Sumire terlihat terkejut dan kebingungan. Dia hanya berkata, "Sarada?" Lalu Jura berkata lagi, "Yang manapun adalah kasus yang sangat tidak biasa. Ini hanya pendapatku, tapi semua kasus ini sepertinya memiliki satu kesamaan, yaitu tema penelitian yang saat ini sedang kugandrungi. Cinta, ketidakpastian yang melekat pada diri kalian para manusia. Di satu sisi, itu adalah kelemahan yang sangat fatal bagi manusia. Di sisi lain, itu bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya evolusi yang luar biasa. Kawaki, bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengar pendapatmu secara langsung." Mendengar ocehan Jura itu, Kawaki langsung mengaktifkan karmanya lagi dan bersiap menembak Jura dari jarak yang sangat dekat sambil berkata, "Dasar hama, jangan so akrab." Setelah itu tembakan pun dilepaskan oleh Kawaki dan ledakan besar terjadi, menciptakan kepulan asap tebal yang menyelimuti area sekitar. Bahkan Kawaki tidak bisa memastikan kondisi Jura saat itu. Tapi dari kepulan asap itu, tiba-tiba muncul pergerakan. Kawaki pun menyadari pergerakan itu. Lalu tidak lama dari itu, batang-batang pohon muncul di sana. Batang-batang pohon itu mirip seperti yang digunakan Hidari di markas Shinju untuk meregenerasi luka yang dia dapatkan dari Boruto. Jura pun saat itu muncul di sana diangkat oleh batang-batang pohon yang terhubung dengan seluruh luka di tubuhnya, termasuk mata Rinnegan kanannya yang sebelumnya rusak oleh Kawaki. Jura berkata, "Tidak perlu emosi seperti itu Kawaki, aku hanya ingin berbincang sebentar denganmu." Setelah mengatakan itu, seluruh luka Jura kini sudah pulih 100%, termasuk mata Rinnegan kanannya yang sudah kembali utuh. Saat itu Kawaki terlihat panik, dia pun sudah tidak mengaktifkan karmanya lagi. Lalu, walaupun proses regenerasi sudah selesai, batang-batang pohon tadi tidak menghilang begitu saja. Mereka justru membentuk sebuah singgasana dan Jura duduk di sana sambil berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kau akan datang menyelamatkan Boruto di saat kritis. Karena sepengetahuanku, satu-satunya orang yang ingin kau lindungi di dunia ini adalah Uzumaki Naruto. Seharusnya begitu. Katanya dia sudah mati ya? Padahal aku berharap bisa bertatap muka dengannya jika berkunjung ke Konoha." Mendengar ucapan Jura tentang Naruto, Kawaki hanya bisa memasang tatapan mata yang sinis. Lalu Jura berkata lagi, "Tapi setelah melihat sorot matamu yang tegas itu, aku jadi yakin bahwa Uzumaki Naruto masih hidup." Sumire yang mendengar itu terlihat panik, sementara Kawaki lagi-lagi hanya memasang tatapan mata yang sinis. Melihat itu Jura berkata, "Jadi benar ya, kau ini mudah dipahami. Sama sepertimu, aku pun tidak pandai berbohong. Aku tahu kau akan memberi respon negatif, tapi biar ku katakan ini, aku ingin melahap Uzumaki Naruto. Sepertinya dia bisa berbicara dari hati ke hati dengan para biju. Mungkinkah kemampuan itu pun ada
ada hubungannya dengan cinta. Aku selalu merasa seperti itu. Mungkin aku bisa memahami lebih dalam tentang cinta jika aku berhasil melahapnya. Setelah Jura mengatakan itu, kesabaran Kawaki pun habis. Dia langsung bersiap maju untuk menebas Jura menggunakan tangan cakarnya sambil berkata, "Dasar brengsek." Tapi tiba-tiba Boruto muncul di samping Kawaki. Boruto berkata, "Maaf membuatmu menunggu Kawaki. Sekarang sudah cukup. Simbolnya sudah siap." Mendengar ucapan Boruto, Jura langsung berkata, Hiraishin no Jutsu ya? Tidak ingin rasanya untuk berpisah. Tapi apa boleh buat, kali ini sampai di sini dulu." Setelah itu Boruto memegang bahu Kawaki dan bersiap pergi menggunakan Hiraishin no Jutsu. Tapi Kawaki menghempaskan tangan Boruto dari bahunya, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu Kawaki menatap Jura sambil berkata, "Oi Jura, dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak peduli dengan cinta. Aku sama sekali tidak peduli dengan cinta. Tapi secara naluriah, kau mengincar Nanadaime Hokage. Harus kuakui bahwa kemampuan intuisimu itu tidak main-main. Tapi jangan salah paham. Pada akhirnya kau pasti akan mati di tanganku. Ingat itu." Lalu Jura menanggapi ucapan Kawaki dengan berkata, "Menarik. Aku berterima kasih atas pendapatmu yang jujur itu." Setelah itu Kawaki berbicara kepada Boruto bahwa urusannya dengan Jura sudah selesai dan saatnya untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Jura memanggil Kawaki lagi. Menurutnya, dia senang bisa berbincang dengan Kawaki. Dan saat itu Jura mengucapkan sampai jumpa lagi juga kepada Kawaki. Tapi Kawaki meresponnya hanya dengan jari tengahnya yang dia acungkan kepada Jura. Sementara di tempat lain, kita melihat pin logam berbentuk simbol Konoha yang sebelumnya diberikan kepada Kawaki tergeletak di tanah. Simbol itu ternyata dibawa oleh Delta menuju lokasi Konohamaru dan yang lainnya berada. Konohamaru melihat simbol itu sambil berkata, "Ini kan?" Lalu Mitsuki berkata, "Milik Boruto ya?" Kemudian Delta berkata, "Aku diminta meletakkannya di sekitar sini. Menurutnya, jika dipegang, cakranya jadi susah dideteksi. Oh iya, untuk jaga-jaga, sebaiknya menjauhlah dari sana. Tidak lucu jika mereka tiba-tiba mendarat di wajah kalian kan?" Dan tidak lama dari Delta mengatakan hal itu, kaki Kawaki tiba-tiba mendarat di wajah Konohamaru. Sontak Konohamaru berteriak kesakitan. Kawaki dan Boruto berhasil kabur dari Jura dan muncul di sana menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat itu Mitsuki keheranan, kenapa bisa ada Kawaki bersama Boruto. Sementara Kawaki langsung berkata kepada Konohamaru yang tergeletak, "Kau ini sedang apa?" Seketika Konohamaru bangkit dan marah kepada Kawaki dengan berkata, "Harusnya aku yang mengatakan hal itu." Melihat itu Boruto terlihat panik. Dia berkata, "Maaf sensei, oh iya, togedamanya masih kau bawa kan?" Sambil memegangi pipinya, Konohamaru berkata, "Dasar kalian." Setelah itu Konohamaru menunjukkan togedamanya kepada Boruto. Lalu Boruto berkata, "Baiklah, ayo kita langsung pergi ke Konoha." Sementara itu di tempat lain, Eida terlihat cukup lega dengan situasi yang terjadi saat itu. Dia pun masih terhubung dengan Kashin Koji. Eida berkata, "Membuat khawatir saja, tapi dengan begini, untuk sementara kita bisa tenang." Koji berkata, "Ini bukan sesuatu yang bagus. Dia sudah merusak jalan menuju masa depan yang baik. Ini pertaruhan yang sangat berbahaya. Tentu saja, Boruto masih hidup itu hal yang bagus. Tapi karena tindakannya kali ini, masa depan jadi berubah banyak." Lalu Eida menanggapi hal itu dengan berkata, "Tidak masalah kan? Yang namanya hidup. Bukankah biasanya memang seperti itu?" Lalu Koji memperingati Eida dengan berkata, "Eida, kau juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Karena ketika Mamushi bergerak, targetnya adalah kau." Eida berkata, "Kau bercanda kan? Ini benar-benar menyebalkan." Setelah itu beralih ke markas Shinju. Kita melihat Hidari sedang membaca buku. Dan Jura pun sudah kembali ke markas. Jura duduk di samping Hidari dengan ekspresi yang cukup aneh, yaitu menutup mata sambil tersenyum. Hidari menyadari keanehan pada Jura itu. Lalu dia bertanya, "Kenapa ekspresimu seperti itu? Apakah kau sedang tidak baik-baik saja?" Jura menjawabnya dengan berkata, "Justru sebaliknya Hidari. Kau harus tahu, tadi aku dipuji oleh Kawaki." Mendengar itu Hidari termenung sejenak. Lalu dia membuka buku dan terlihat sedang mencari sesuatu di sana. Setelah menemukannya, Hidari berkata, "Di antara kosakata yang baru kupelajari, sepertinya ada satu yang bisa kugunakan untuk menanggapi hal itu." Jura berkata, "Oh iya, seperti apa itu?" Lalu dengan ekspresi datarnya Hidari berkata, "Menjijikan sekali." Mendengar itu, senyum di wajah Jura sebelumnya langsung hilang. Dia pun hanya bisa terdiam sambil menatap Hidari. Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 24. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Rasa senang yang timbul dari pujian yang diterimanya dihempaskan oleh kata-kata yang baru dipelajari oleh Hidari." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian semua di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう
漫画のページがめくれていききっと旅に参加して私たちと共に